Aksi protes yang dilakukan oleh warga Bangkal, Seruyan, Kalimantan Tengah bukanlah tanpa dasar. Mereka juga tidak terima distigmatisasi sebagai pelaku kriminal sehingga harus berhadapan dengan aparat kepolisian. Sementara itu, institusi kepolisian mengedepankan cara-cara kekerasan karena mereka abai memahami konflik agraria. Warga yang seharusnya dilindungi justru diperangi dan memilih melindungi PT HMBP 1 yang telah membuka bisnis perkebunan di atas tanah masyarakat sejak 2006. Akibatnya masyarakat menjadi penduduk tak bertanah lalu dijanjikan jatah plasma sebagai petani pekerja kebun inti plasma. Malangnya janji lahan plasma tidak kunjung terrealisasi hingga saat ini. Masyarakat mulai protes pada tahun 2008 karena tidak mendapat jawaban dari perusahaan maupun pemerintah. Puncaknya sejak September 2023, masyarakat Bangkal, Terawan, dan Tabiku melakukan aksi protes di areal yang diklaim oleh perkebunan PT HMBP 1 dengan melakukan blokade jalan. Untuk mengetahui rentetan peristiwa yang terjadi di Seruyan, Badan Pelaksana Harian Wilayah Aman Kalteng, Ferdinandus Ferdi Kurnianto menuturkannya kepada apahabar.com. Ada ya Mas ya, itu kan memang pada awal perusahaan masuk ke daerah Seruyan, terutama kemudian mendapatkan tanah-tanah warga di Bangkal itu kan pada awal tahun 2000-an ya. Sehingga kemudian pada tahun 2008 itu perusahaan mendapatkan tanah-tanah warga dengan iming-iming bahwa nanti akan dibangun kebun plasma buat warga, diberikan kesejahteraan atau apalah, lapangan pekerjaan segala apa. Tetapi kemudian sampai dengan 2013 lahan atau kebun plasma yang dijanjikan itu tidak kunjung diberikan, dibangun untuk warga. Sehingga sempat ada aksi juga pada tahun 2013, sehingga memunculkan ada perjanjian kesepakatan antara warga dengan perusahaan seperti itu. Nggak ada, hanya terkait lahan plasma nggak ada. Jadi, tidak diberikan. Yang mereka yang ada cuma ada rencana itu memberikan sejumlah 400 sekian hektar saja kayak gitu. Itu yang tidak diterima oleh masyarakat. Gitu. Karena juga dalam beberapa regulasi kita kan memang itu 20% kayak gitu. Iya, 1 bulan ini polisi itu selalu berjaga di sana, Bang. Mulai banyak itu pasca bentrok pada tanggal 21 September. Itu pasca bentrok tanggal 21 September itu banyak di sana. Ya. Nah, kemudian sejak yang tanggal 7, nah itu semakin banyak lagi ketika jatuhnya korban itu. Yang di lapangan itu tidak hanya aparat kepolisian ya, militer itu banyak di sana. Ngapain kan seperti itu? Walaupun mereka tidak membawa senjata atau apa, bersikap santai kan, cuman itu secara tidak langsung memberikan intimidasi kan pada masyarakat dengan adanya mereka di sana. Walaupun yang munculnya adalah aparat kepolisian, tetapi anggota-anggota TNI juga banyak di kampung sana, gitu. Di area lokasi TKP seperti itu. Yang pasti beberapa warga dan ibu-ibu itu ditembak dengan gas air mata ya pada saat itu oleh warga, oleh aparat. Polisi. Yang kemudian dari bentrokan itu sehingga menyebabkan ada beberapa bangunan yang terbakar, bangunan milik perusahaan lah, dan gapura masuk ke perusahaan itu, gerbang masuknya itu ada yang terbakar. Kalau korban jiwa dan luka pada tanggal 21 tidak ada, tetapi pada tanggal 23 ada 1 orang warga yang ditembak menggunakan peluru karet, itu luka daerah wajah. Tapi untuk korban jiwa yang sampai meninggal nggak ada. Kami mengecam tindakan represif dari aparat lah ya. Terlepas warga benar atau salah, kegiatan penembakan sampai pembunuhan seperti itu kan termasuk salah satu pelanggaran HAM bagi kami ya. Itu tidak diperkenankan. Apalagi ketika misalnya warga itu memang berdasarkan kebenaran yang mereka tuntut. Mereka salah saja jangan juga sampai ditembak kayak gitu. Ya itu yang sangat kami sesalkan. Kalau secara keseluruhan kami secara aman, keorganisasian mendukung
perjuangan warga kayak gitu. Karena kalau secara keorganisasian juga komunitas adat Bangkal ini menjadi anggota kami, anggota komunitas adat, anggota aman kayak gitu. Jadi konsepnya bukan hanya pendampingan dari kami pengurus kepada mereka, tapi pelayanan dasar kami secara organisasi dari pengurus kepada komunitas. Begitu. Buruknya penyelesaian konflik agraria akibat penanganan yang bersifat business as usual menggunakan cara-cara represif, termasuk mobilisasi aparat sebagai backing perusahaan ketimbang bersifat netral di wilayah konflik agraria. Tak heran warga mengalami krisis berlapis sebagai korban konflik agraria, juga korban brutalitas aparat dan perusahaan karena menuntut hak atas tanahnya.